Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir di tempat ini untuk melaksanakan training pada pagi hari ini di PT Blambangan Raya Perkasa. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Aisyah Aulia Sandya selaku MC pada hari ini. Dan saya di sini ingin memperkenalkan beberapa teman saya, yaitu ada Alfisha Nurwidenki, ada Levi Adin Putri Arif, ada Muhammad Ferry Anggara, dan juga Ratmilia Cahyani. Ya, tujuan kami di sini adalah membantu PT Blambangan Raya Perkasa untuk melakukan kegiatan training, yaitu kegiatan training komunikasi persuasif. Di sini juga saya mengucapkan sebelumnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar, dan juga mohon maaf untuk kedepannya mungkin ada sedikit informasi atau salah perbuatan. Selanjutnya saya akan membacakan kegiatan di pagi hari ini yang bapak-bapak sekalian bisa membacanya di modul bapak-bapak punyai secara mandiri. Yang pertama ada pembukaan dan perkenalan, yang kedua ada doa bersama, yang ketiga jargon bersama, yang keempat adalah pretest yang akan dipandu oleh Ratmilia Cahyani, yang kelima penjelasan materi pertama oleh Alfisha Nurwidenki, yang keenam adalah sesi tanya jawab, yang ketujuh adalah break time, yang kedelapan adalah materi kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Komaria dan juga saya pribadi Anisha Aulia Sanjaya. Yang kesembilan adalah sesi tanya jawab, yang kesepuluh adalah ice breaking yang akan dipandu oleh Alfisha Nurwidenki, yang kesebelas adalah role play yang akan dipandu oleh Muhammad Ferry Anggara, yang ke-12 adalah break time kedua, yang ke-13 adalah kesimpulan materi yang akan disampaikan oleh Levi Adin Putri Arif. Yang ke-14 adalah media dan dampak yang akan disampaikan oleh Ratmilia Cahyani. Yang ke-15 adalah post test dan ke-16 penutupan. Baik teman-teman, baik bapak-bapak, acara selanjutnya mari kita melaksanakan doa bersama untuk kegiatan kita agar berjalan dengan lancar dan juga hikmah. Kita mulai berdoa bersama dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Selanjutnya agar lebih semangat, kita akan melatih jargon kita. Ketika saya bilang PT Blambangan Raya Perkasa, bapak-bapak bisa mengepalkan tangannya ke atas dan juga mengatakan siap melayani tanpa batas. Oke? Kita coba bersama-sama ya. PT Blambangan Raya Perkasa Siap melayani tanpa batas. Oke, terima kasih semangatnya. Selanjutnya, bapak-bapak, kita akan masuk ke dalam sesi yang pertama, penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Alfisha Nurwidenki. Silakan Mas Alfi untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih kepada Mbak MC. Di sini saya ambil alih. Oke, bapak-bapak sekalian, bapak pernah lihat nggak perusahaan-perusahaan besar di dunia seperti UNICEF or UNESCO dan sebagainya? Nah, mereka itu menggunakan teknik apa dalam melakukan atau menyebarkan produk mereka? Hal inilah yang mereka pakai. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan besar menggunakan komunikasi persuasif sebagai ujung tombak mereka dalam menyebarkan atau mempublikasikan atau mempromosikan produk mereka. Sehingga tujuan kami di sini memberikan pemahaman mengenai komunikasi persuasif. Yang pertama, secara definisi, secara epistemologis, persuasif bersumber dari kata Latin yang berasal dari kata persuasio atau dengan kata kerja dari persuader, yang berarti membujuk, mengajak, dan merayu. Sehingga secara definisi, komunikasi persuasif memiliki arti adalah untuk mengkomunikasikan atau melakukan komunikasi dalam bertujuan untuk membujuk orang lain mengerti atau memahami informasi yang kita sampaikan. Sehingga dalam persuasi sendiri terdapat serangkaian acara atau sebagai persuasi dapat didefinisikan sebagai penciptaan bersama atau perumusan definisi bersama dari suatu pernyataan, identifikasi atau kerjasama atau satu bentuk pemikiran yang sama antara sumber pesan atau dengan penerima pesan. Sumber pesan di sini yang dimaksud adalah pembicaranya. Sehingga penerima pesan di sini yang dimaksud adalah klien kita nanti di perusahaan. Lanjut kepada unsur komunikasi persuasif. Pertama ada persuader.
Persuader adalah orang yang menyampaikan atau melakukan persuasi. Banyak orang yang melakukan cara-cara persuader ini menggunakan metode yang belak-belakan seperti MLM itu. Banyak dari kita yang sering mendapat SMS dari MLM atau mendapat selebaran lah istilahnya. Ya, itu cara mereka melakukan persuader, di mana mereka mempunyai kreativitas mereka sendiri dalam melakukan persuasi. Yang pertama adalah persuader, yang kedua adalah persuader. Persuader ini adalah orang yang menerima informasi, sehingga diusahakan orang yang menerima informasi ini mengerti akan informasi yang kita sampaikan. Itulah pesan ini bahasa yang kita gunakan. Bahasa yang kita gunakan kebanyakan bahasa yang digunakan dalam menyampaikan persuasi perusahaan banyak menggunakan bahasa formal. Tapi sering berkembangnya zaman, banyak perusahaan yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terlalu baku. Seperti contohnya kecap bangau, diolah sendiri sebagai anak sendiri, Malika itu. Itu juga salah satu teknik dari persuasi, di mana orang langsung Malika mengingat produk mereka itu kecap bangau. Sehingga itulah goal atau tujuan dari persuasi. Selanjutnya adalah saluran ini dapat disebutkan sebagai media juga. Mana media saat ini banyak ya, bisa dari internet, dari YouTube, TV. Tapi yang paling efektif untuk saat ini adalah internet sebenarnya. Sosial media itu memiliki pengaruh besar dalam penyampaian produk. Apalagi produk perusahaan, bapak sekalian produk besar yang membutuhkan orang-orang banyak lah istilahnya, sehingga pemasarannya harus dilakukan dengan besar-besaran juga. Sebenarnya ada respon ini maksud adalah umpan balik dari persuader atau penerima pesan, dimana jika mereka merespon dengan baik, memberikan tanggapan dengan baik, berarti persuasi yang bapak lakukan sekalian berfungsi dengan efektif. Lanjut kepada hambatan komunikasi persuasi. Kegagalan atau hambatan yang terjadi dalam komunikasi persuasif itu terdapat dua faktor. Yang pertama adalah mekanistik komunikasi manusia dan faktor psikologi. Yang pertama, apa yang hambatan komunikasi mekanistik? Nah, hambatan komunikasi mekanistik adalah kemampuan bapak dalam mengolah bahasa sendiri, sehingga disebabkan oleh saluran pesan yang terbatas, pengetahuan juga, sehingga diusahakan bapak memiliki knowledge yang lebih baik terhadap produk yang bapak ingin pasarkan. Lalu ada hambatan komunikasi secara psikologis. Nah, dari hambatan secara psikologi ini bersifat internal atau dari penerimanya sendiri. Hambatan ini muncul karena adanya distorsi makna dalam pesan. Masalah distorsi makna dalam pesan ini yang dimaksudkan adalah cara atau bahasa yang bapak gunakan sekalian, seperti kayak bahasa yang tidak jelas atau menggunakan perandaian yang terlalu jauh atau perandaian yang membingungkan sekali. Sehingga banyak juga dari banyak faktor lain juga dari hambatan yang distorsi makna yang besar, makna atau penyampaian makna dan pesan dalam melakukan persuasi. Ada juga yang disebabkan oleh kultur atau budaya mereka, ada juga dari konflik sosial, konflik internal, dan hambatan lainnya. Jadi hambatan psikologis ini disebabkan karena adanya tidak ada keselarasan pemahaman dalam diri persuader atau penyampaian pesan dan persuader atau penerima pesan. Dari sini, apakah Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan? Oke, jika tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Elsie. Ini kita akan melakukan ice breaking atau permainan singkat saja. Nama permainannya adalah sambung kata. Simpel saja peraturannya. Kita hanya harus menyambung dua atau tiga kata yang diucapkan oleh orang sebelahnya dari kata pertama yang dia ucapkan. Contoh, saya mengucapkan kata wanita, sambung kata ta. Silakan, Mbak Wanita. Tampan. Pan, sambung panci. Cinta. Tahu. Nah, begitu aturan permainannya, sehingga bisa kita coba sekarang. Bisa. Oke, terima kasih. Kata pertamanya adalah lelaki. Makan. Kita. Ta. 3, 2. Tampan. Pan. Mbak. Panci. Cilok. Oke.
Mas, lock dong mas. Lock. Loh, saya loh. Oh, apa loh? Lokasi. Jadi itu saja mungkin permainannya pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Elsie. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Alvisha Nurbaiti Widenki. Ya, bagaimana bapak-bapak sekalian, masih semangat? Masih. Kita bakal semangatnya dulu pakai jargon. Oke, PT Blambangan Raya Perkasa Siap melayani tanpa batas. Oke. Baik bapak-bapak sekalian, kita akan berlanjut pada sesi selanjutnya adalah sesi roleplay yang akan dipandu oleh Muhammad Ferry Anggara. Muhammad Ferry Anggara, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh MC. Jadi sebelum kita melakukan roleplay, saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa teknik yang ada dalam komunikasi persuasif. Itu ada sekitar ada 5 teknik. Nah, teknik yang pertama itu adalah teknik asosiasi, yang dimana teknik komunikasi persuasif ini menggunakan sebuah menghubungkan antara dengan suatu peristiwa. Jadi seperti ketika kita sedang hujanan, apa yang kita gunakan? Pasti payung dong. Nah, itu adalah salah satu teknik persuasif yang digunakan oleh tim marketing. Lalu yang kedua ada teknik integrasi, yang dimana penggunaan kata saya itu diganti dengan kata kita atau kami. Lalu yang berikutnya ada teknik ganjaran, yang dimana teknik ini lebih menekankan membandingkan produk kita dengan produk perusahaan lain. Jadi apa kelebihan dari produk kita, apa kekurangan dari produk lain, jadi seperti itu contohnya. Lalu yang berikutnya ada teknik tataan, yang dimana teknik tataan ini adalah caranya adalah mempersuasif dengan pemilihan kata. Jadi seperti membeli, segera beli itu bisa diganti dengan segera miliki, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah teknik red herring, yang dimana teknik komunikasi persuasif ini menggunakan sebuah kayak studi atau hasil penelitian yang telah dilakukan, seperti berdasarkan hasil dari Institut Pertanian Bogor, seperti itu kan ada tuh produknya kayak itu. Nah seperti itu adalah beberapa teknik komunikasi persuasif. Nah selanjutnya kita akan melakukan roleplay mengenai komunikasi persuasif. Nah di sini saya membutuhkan 2 orang untuk maju ke depan dan mempraktekkan bagaimana teknik komunikasi persuasif yang benar. Memiliki keunggulan daripada produk lain, yang dimana Panji ini selain memiliki kapasitas yang bisa diubah-ubah ya gitu. Jadi ketika ingin menggunakan ukuran yang besar itu bisa di-adjust gitu. Jadi jadi ketika ingin masak yang berkuah gitu, itu bisa pancinya digedein gitu. Kemudian kalau misalnya mau yang tumis bisa dikecilin seperti itu. Nah, terus kemudian panci kami juga ini menggunakan beberapa lapisan di dalamnya sehingga tidak memerlukan minyak tambahan. Jadi tidak ada anti leketnya seperti itu. Kemudian panci kami juga ini karena ini ya bisa digunakan untuk portable, jadi bisa dibawa kemana-mana seperti itu. Oke, sudah? Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk maju ke depan. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Sip. Aplaus dulu. Nah, oke, untuk yang berikutnya kita akan melakukan pengisian skala. Nah, pengisian skala ini gunanya adalah untuk mengetahui teknik apa yang bakalan Bapak gunakan ketika mempersuasi seseorang. Nah, di sini saya akan dibantu oleh rekan saya, Tevi Ardin, untuk membagikan kertas jawaban skalanya. Boleh dipersilakan? Oke, jadi sebelum mengisi, saya akan jelaskan sedikit dulu ya. Nah, di situ kan ada kolom ya. Nah, di kolom ya tersebut boleh apabila dari beberapa teknik tersebut jika sesuai dengan
kriteria Bapak boleh dicentang di kolom ya. Apabila tidak sesuai boleh dicentang di kolom tidak. Nah, selanjutnya boleh untuk diisi. Oke, cukup. Rekan saya boleh silakan lanjut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi roleplay kali ini cukup sampai di sini. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak atas roleplaynya Mas Ferry Anggara ya. Gimana nih Bapak? Apakah sudah paham tentang roleplaynya? Apa udah tahu nih? Aku ini buat apa sih? Aku ini pakai persuasif yang mana? Yang satu kan, nomor 2 kan, atau teknik yang mana nih yang kita pakai gitu ya? Oke, acara selanjutnya kita akan melakukan break terlebih dahulu selama 15 menit. Bapak dipersilakan untuk istirahat dan kita akan kembali pada pukul masih belum tahu ya. Dan untuk memulai sesi pada berikutnya. Baik, berita sudah selesai nih. Gimana? Masih semangat? Masih. Oke, kita cek semangatnya dulu pakai jargon. Yuk, PT Blambangan Raya Perkasa. Siap melayani tanpa batas. Aduh, kayaknya masih dengarnya lemes ini ya. Kita cek lagi. PT Blambangan Raya Perkasa. Siap melayani tanpa batas. Oke, mantap banget. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Levi Adin Putri Arif. Levi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sanjaya atas kesempatannya. Sebelumnya coba saya cek dulu ya. Apakah semuanya masih semangat di sini? Masih. Wah, kok kayaknya pada lemes-lemes ya. Apakah kan udah siang ya kayaknya? Iya, sekarang kita coba untuk cek fokus terlebih dahulu ya. Kalau misalkan saya bilang hai, kalian jawabnya halo. Kalau misalkan saya bilang halo, kalian jawabnya hai. Oke? Dapat dimengerti? Mengerti. Halo. Hai. Kok kurang semangat ya? Halo. Hai. Hai. Halo. Yang lebih keras dong. Halo. Hai. Oke, sekarang kita lanjut ya. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, sebelum saya simpulkan nih terhadap tadi yang udah kita dapatkan. Tadi kan kita udah mendapatkan beberapa ilmu yang bermanfaat ya. Mungkin sebelum saya simpulkan, salah satu di antara bapak-bapak ini bisa menyimpulkan terlebih dahulu nih pendapatnya. Sebenarnya komunikasi persuasif itu apa sih? Ayo coba, ada yang ingin mencoba? Atau saya tunjuk? Oke, boleh. Ya Bapak, boleh silakan berdiri. Bapak Ayah. Ya, perkenalkan nama saya Bapak Joko. Jadi menurut saya kesimpulannya itu komunikasi persuasif itu adalah komunikasi untuk mempengaruhi orang lain, Mbak. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya. Kita beri aplaus dulu. Mungkin satu lagi ya, Bapak Abdul coba di sebelahnya Bapak Joko. Itu. Jadi ada macam-macam jenis ya, jenis komunikasi teknik komunikasinya itu salah satunya ganjaran. Ada membandingkan barang dari perusahaan ini kepada perusahaan lawannya. Oke, baik, kita beri aplaus dulu ya buat kedua bapak tadi. Nah, kesimpulannya sangat-sangat bagus ya. Berarti bapak-bapak ini sangat memperhatikan sesi training yang telah kita lakukan. Nah, jadi memang komunikasi persuasif itu merupakan suatu teknik komunikasi untuk mempengaruhi beberapa aspek seperti sikap, lalu ada opini, lalu ada perilaku, dan juga yang terakhir ada perubahan sosial. Nah, jadi kesuksesan komunikasi persuasif nantinya akan dilihat dari empat aspek ini. Yang pertama adanya perubahan sikap. Jadi, kalau misalkan perubahan sikap ini, komunikasi persuasif dilakukan untuk merubah sikap seseorang, mau itu ke hal yang negatif maupun ke hal yang positif. Nah, jadi komunikasi persuasif ini sebenarnya bisa dipakai juga untuk di umum, atau mungkin di bos dengan karyawannya, atau mungkin kita dengan teman kita gitu. Karena kan pada situasi-situasi tertentu,
terkadang kita ingin supaya orang lain itu menunjukkan sikap positif seperti apa yang kita mau. Lalu yang kedua, adanya perubahan pendapat. Nah, perubahan pendapat ini artinya di dalam komunikasi itu kita memberikan suatu pengetahuan lah gitu. Nah, seperti kayak kita lakukan sekarang ini, namanya komunikasi persuasif juga. Karena kita memberikan bapak-bapak sekalian ini pengetahuan mengenai apa itu sih komunikasi persuasif, dan bapak-bapak sekalian ini jadinya mempunyai opini yang berbeda-beda mengenai komunikasi persuasif itu apa. Nah, lalu yang ketiga, adanya perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini contohnya seperti ketika kita melakukan kampanye terhadap suatu produk yang sebelumnya orang itu mungkin belum tahu, atau sebelumnya orang itu tidak berpikir bahwa untuk membeli produk kita. Setelah kita melakukan perubahan komunikasi persuasif, artinya di situ akan adanya perubahan perilaku seperti orang itu akan membeli produk kita. Nah, yang terakhir ada perubahan sosial. Nah, komunikasi persuasif ini juga dapat ditujukan untuk membangun sosialisasi antara kita dengan customer atau kita dengan teman, seperti itu. Nah, dengan adanya komunikasi persuasif pun kita juga memiliki banyak Ya, atas kesempatan dan juga waktunya. Nah, di sini adalah saya akan menyampaikan dari materi sesi yang terakhir nih. Tadi kan bapak-bapak sudah dapat materi dari Mas Alfi, dari Mbak Levi, juga dari Bu Maria, Mas Ferry. Tadi kan Mas Alfi menjelaskan nih apa sih pengertian dari komunikasi persuasif itu, dan juga gimana sih ciri-cirinya, apa sih pentingnya dari komunikasi persuasif. Ada yang masih ingat kah, bapak-bapak? Atau teknik-tekniknya tadi? Ya, betul sekali seperti itu. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media komunikasi dan juga apa sih dampak dari komunikasi itu sendiri. Nah, yang pertama, media komunikasi. Media komunikasi ini seiring berjalannya waktu ia akan terus berkembang. Misalnya nih, dulu media komunikasinya hanya sebatas dengan koran atau media radio, televisi, tapi sekarang ia terus berkembang. Apa contohnya sekarang media komunikasi yang bisa diakses nih? Misalnya apa? Instagram, TikTok, terus Facebook ya, apalagi? Twitter ya, terus WhatsApp bisnis. Nah ya, terus ada juga dari YouTube ya. Kan dulu kita kalau ingin memperoleh informasi ini kita harus membeli koran dulu, membeli radio dulu, atau membeli televisi dulu. Sekarang kan tidak, kita hanya membutuhkan pakai data internet saja. Nah, contoh dari komunikasi persuasif lewat koran elektronik apa, yuk? Ada yang tahu kah? Atau dari YouTube, televisi yang tadi sempat dikatakan kayak jargon atau suara-suara sirikas gitu. Ya, seperti itu. Nah, kayak misalnya ada YouTube yang iklannya yang diulang-ulang, kayak yang pakai baju oranye pasti ingetnya Shopee gitu. Nah, ya, gitu juga. Nah, terus selanjutnya ada dampak dari komunikasi. Nah, dampak dari komunikasi ini sendiri ada 3. Yang pertama yaitu dampak atau efek kognitif, di mana dampak ini mempengaruhi pikiran kita, ide-ide kita, opini kita, dan juga gagasan kita terhadap pandangan komunikan. Juga yang kedua ada efek atau dampak afektif, di sini mempengaruhi perasaan kita dan juga perilaku kita, seperti itu. Dan yang terakhir ada efek behavioral. Nah, efek ini atau dampak ini mempengaruhi atau merujuk pada perubahan sikap kita. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak. Oke, baik, itulah tadi serangkaian acara dari acara training pada pagi hari ini yang dilaksanakan oleh kami dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang berada di PT Blambangan Raya Perkasa. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh hadirin dan juga peserta dan juga para panitia yang telah membantu proses berjalannya training pada pagi hari ini dengan berjalan dengan hikmat dan juga lancar. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta pelatihan. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu Komaria yang telah
membagikan ilmunya dan juga pengalamannya, dan telah mengurangi waktunya berkumpul bersama keluarga. Mohon maaf terlebih dahulu ya Ibu. Ya, sebelum kegiatan ini marilah kita berdoa bersama. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kembali, terima kasih saya ucapkan kembali. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila masih ada salah kata dan salah perbuatan. Di sini kami masih belajar dan kami akan terus mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Saya Nisha Aulia Sanjaya, perwakilan tim dan juga ya, saya Nisha Aulia Sanjaya sebagai perwakilan tim dan juga panitia yang bertugas pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.